Vera mungkin bisa diceritain dikit kemarin ke makam almarhum Olga nih, yang di postingan yang terbaru mungkin seperti apa sih, diceritain dikit soal itu. Oh iya, jadi gini, postingan itu sebenarnya Emak kan sering ditanya, itu Emak sering nggak sih ke kuburannya Olga? Emak sering nggak? Sebenarnya Emak sering ke kuburan Olga dari dulu juga. Dari pertama Olga meninggal sampai 8 tahun ini Olga nggak ada, itu semua banyak yang jadi saksi adalah orang-orang terdekatnya Emak gitu loh. Jadi pada saat malam itu Emak pasti ke makam. Itu jam 12.00 lewat dikit. Mungkin teman-teman media juga ada yang pernah ngeliput Emak pada saat ulang tahunnya Olga. Tapi pada saat meninggal hari terakhirnya Olga di tanggal 27 Maret itu suka ada yang datang, suka ada yang tidak. Tapi itu selalu Emak jadiin dokumentasi. Kadang Emak posting, kadang tidak. Kenapa Emak posting kemarin itu tanggal 8 pas di ulang di terakhir hari terakhir Olga itu tutup 8. Kenapa Emak posting? Itu jadi pertanyaan kan, kenapa Emak? Kenapa sih Emak tumben posting? Kalau yang pas meninggalnya, kalau ulang tahunnya Olga sih sering udah diposting sama Emak gitu. Tapi karena Olga tuh suka angka 8. Jadi tuh emang kesukaannya Olga itu selalu Emak kenang. Jadi Mak Vera kenapa sih nggak bisa move on dari Olga? Itu pertanyaannya itu ya. Kalian kalau misalkan pernah ngerasain posisinya di kayak Emak, pasti kalian nggak akan pernah melupain orang baik seperti Olga, itu aja sih. Jadi Emak tuh kenapa sih malam terus pasti gitu. Pertanyaan kalian gitu nih, nggak usah diomongin nih. Pasti yang ada dalam batin kalian, kenapa sih Emak malam? Karena Emak terkoneksi sama Olga itu selalu malam. Jadi malam itu Olga setiap pulang dari acara TV, dimanapun dia berada, di rumah ataupun di mobil, dia selalu telepon Emak. Sampai dia tertidur itu baru Emak, Olga ini sampai asisten sampai ngomong, Mak Olga udah tidur, baru dimatiin. Jadi setiap malam emang Emak lakuin koneksinya Emak sama Olga itu malam. Sampai 3 jam, 4 jam kita teleponan sampai pagi kadang-kadang. Itu sampai kayak gitu. Jadinya kenapa sih? Ya itu salah satu ikatan batin Emak sama Olga ya selalu malam. Jadi emang malam lebih tenang kok ke kuburan malam-malam itu. Nggak tahu kenapa. Memang bawaannya. Mungkin nih kalian nih, ini mereka juga pernah nanya, Emak nggak takut? Kalau kita nggak akan pernah takut kalau untuk orang yang kita sayang ya. Ke gunung juga kalau misalkan emang perlu kita ke gunung kalau memang kita sayang sama orang. Gitu. Mak 8 tahun nih meninggalnya almarhum Olga. Gimana Mak perasaannya, mungkin kondisinya sekarang Mak seperti apa? Kalau dibilang masih seperti apa, kalau masih kangen baik, karena orang baik, orang baik, anak yang sangat tahu diri. Kalau Mak bilang boleh jujur, orang baik banyak, tapi orang tahu diri itu susah, sedikit. Karena kalau orang baik itu belum tentu tahu diri, tapi kalau orang tahu diri sudah pasti punya hati yang baik. Itu sih yang selalu Mak omongin. Olga itu Olga, Dewi Persik, sama anak-anak Emak ada Taufik Saini, Naomi Papilaya, itu artis-artis Emak yang lama, itu anak-anak tahu diri. Termasuk nih anak-anak baru Emak. Kalian boleh tanya kenapa nama Emak jelek pada saat itu, mereka mau masuk ke Emak, silakan tanya juga. Gitu. Makanya kenapa Emak sama Olga nggak bisa lepas hati Emak, cinta Emak sama Olga nggak bisa lepas, ya karena itu. Karena dia anak tahu diri, anak yang sangat sama orang tua itu menghargai. Dia tahu banget caranya dia untuk naik ke atas waktu itu. Emak bawa dia naik ke atas waktu itu, kita bareng-bareng kerjasama, supportnya, bantuin anak-anak yang dulu atau siapapun yang sekarang itu juga, maaf, masih tetap ada namanya Olga kok. Boleh jujur, kalau kemana-mana yang ketemu Mak Vera, manajernya Olga ya, sampai detik ini, padahal orangnya udah nggak ada. Jadi nggak akan pernah bisa move on kalau memang apa-apa Olga, bukan dari emaknya, dari orang-orang sekitarnya juga kayak gitu. Boleh jujur ya Bang, lagi Abang ketemu sama Mama ya Mas Dodo, taunya apa? Manajer Olga kan. Padahal Mak sebelum megang Olga kan Mak udah punya link-link dulu ya, maksudnya adalah sebelum Olga itu Mak udah megang Dewi Persik, Saipul Jamil, ada pelawak-pelawak juga, ada gitu, ada penyanyi-penyanyi juga. Mungkin adalah sejarah hidupnya Emak dari tahun 94 sampai 2023, sejarah sebagai manajer, walaupun nggak pernah naik-naik tingkatan jabatan, yang manajer terus ya Emak syukuri, karena mungkin Emak dipercaya jadi manajer gitu. Emak sekarang usaha apa aja gitu kan. Banyak dibilang Mak Vera jatuh miskin, Mak Vera gembel, nggak apa-apa. Kalau Mama, karena di mata Allah itu bukan karena gembelnya, tapi karena memang di mata Allah itu Emak masih bisa membantu orang lain di saat orang lain susah. Karena yang masuk ke Emak itu bukan orang-orang senang, bukan orang-orang yang punya duit. Kalau boleh jujur, orang-orang yang
memang mau berangkat bareng dan berkarya bareng gitu loh. Kalau untuk yang di sebelah saya nih Nena, ya kalau dia sebenarnya pekerjaannya nggak usah jadi artis juga, dia mah udah jalan, udah lancar kerjaannya gitu ya Nen. Kenapa lu mau masuk gue? Mau deket rumah aja. Mau deket rumah aja, mau aja. Ntar sangkain ntar gak kepain. Ntar hati-hati. Oh jangan. Mas, tapi di setiap kesempatan kayak gitu Pernah absen nggak? komunikasi nggak sih sama keluarga, pihak dari keluarga Olga, dan komunikasi jauh ini gimana sama keluarga? Lagi kemarin pas yang ulang tahun, bukan hari lahir Olga ya? Tanggal 8. Tanggal 8. Ada adiknya Olga datang ya ke makam. Datang nemenin emak ziarah ke makamnya Olga. Malam itu. Oh, bukan malam, pagi. Pagi. Jam setengah 1 pagi ya? Iya. Sama Posisi Entu, hujan. sama Entu, nah, adiknya Olga namanya Entu. Aku izin, apa-apa aku telepon kok. Ada masalah apapun, selalu telepon keluarganya Olga. Pasti ada apapun itu. Pas ulang tahunnya emak juga, keluarganya Olga datang. Bang Billy nggak bisa datang karena Bang Billy syuting. Ada chattingannya juga kan. Kalian udah baca kan tadi kan? Nah, jadi maksudnya emak selalu ngomong pun terbukti, apapun terbukti. Maksudnya dalam arti emak nggak mau cari masalah sama siapapun karena emak nggak tahu umur kita kapan sampai selesainya. Emak maunya semua jadi keluarga aja gitu. Jadi kalaupun memang ada berita yang suka bikin sesuatu, kalau emak cuma bilang bahwa saya tidak mau cari, saya mau cari apa, jadi keluarga aja. Tapi Ya. Mas sendiri tahu nggak kalau misalkan Haul Olga nih keluarga selalu bikin mungkin acara Ada, menghargai seperti itu? kasih tahu. Ada. Tapi tahun ini gimana? Karena kemarin kan memang kebentroknya sama itu ya, kalau nggak salah sama ada apa ya waktu itu, yang haul waktu itu, yang nggak, COVID. iya ya, COVID, emak nggak bisa datang. Kan sering tuh kumpul keluarga, sering datang kan, emak biasa datang kan ke sana haul. Gitu. Berarti menjaga silaturahmi tetap sama Tetap. keluarga Olga tetap. Tetap sampai sekarang. Kayak kemarin kan Bang Billy juga punya usaha baru tuh sama adiknya, sama abangnya Sintu, bikin apa, usaha bengkel gitu kan, usaha bengkel. Malahan mobil emak nih, mobil lamanya mak taruh aja mak, semua udah pokoknya mak nggak usah bayar, gratis semuanya kata si Entu ya gitu. Iya taruh aja, pokoknya taruh di bengkel mak. Itu sampai kayak begitu, nggak usah bayar mak, gratis semua. Apa Billy Garage apa gitulah namanya gitu. Suruh ke situ, suruh sama Bang Billy sama Entu, datang mak, betulin aja mobilnya mak gitu. Nggak ada masalah kok, kita nggak ada masalah. Cuman ada beberapa orang yang memprovokasi kita untuk terlihat kita tuh berantem. Saya tahu banget keluarga Olga Saputra itu orang yang sangat baik, sangat apa ya, dari orang tuanya aja baik, anak-anaknya pasti otomatis baik gitu. Jadi kalau misalkan dibilang Mak Vera begini, Mak Vera begitu, saya tahu itu bukan dari keluarga Olga, itu aja sih. Tapi Mak, selama 8 tahun itu pernah nggak sih Mak sekalipun absen di momen penting? Nggak pernah. Kamu boleh lihat ada momen emak taruh di YouTube emak sendiri, channel emak sendiri, itu ada tahun berapa tuh? Tinggal dicari aja deh, Mak Vera Janobia itu ada mah di kuburan. Tapi itu mah belum pakai hijab, jangan diposting gitu, jangan diposting. Soalnya banyak banget yang udah posting dikeluarin nih, yang video-video dulu itu diposting lagi, dikeluarin lagi. Bahaya kan Bang, video dulu yang dulu-dulu dikeluarin lagi. Kalau misalkan mak marah kan marah, bisa marah karena apa? Itu kan nggak boleh karena mak itu belum berhijab. Gitu loh, sekarang udah berhijab, jadi jangan sampai foto ataupun video mak keluar lagi yang kayak gitu. Ma ini kan udah 8 tahun nih, tapi almarhum Olga sendiri meninggalkan banyak karya yang bahkan fansnya masih Ada. sering ini nggak sih Ma sama fans-fansnya gitu kayak. Oh masih, Kayak ada beberapa gitu. fansnya Olga kan yang dari Serang, ada juga beberapa fansnya Olga dari Malaysia, ada juga fansnya Olga dari Hong Kong. Sampai sekarang kita masih komunikasi via DM ya, kita selalu DM-an gitu loh. Mereka baik-baik kok. Olga Lovers itu emang benar cinta sejati kan sama Olga, karena emang sayang sama Olga itu memang apa adanya mereka gitu. Tapi melihat karya-karyanya Olga yang masih sering ditayangin di mana-mana gitu, Mas sendiri ada bangga gitu. Sebagai orang tua ya bangga, maksudnya kalau emak kan udah pernah dibilang sama ibu, kalian tinggal dicek waktu emak ulang tahun itu ada Olga, ibunya Olga, ibu Nursida ngomong ini ibu pertamanya Olga, emak ibu keduanya Olga. Itu di ulang tahun emak kemarin tanggal 8 Februari 2023 dia MC-nya nih. Jadi saksinya kok datang. Ini datang juga kok nih tamu semua datang.
Maksudnya diundang pada saat itu, dan itu keluarga Olga datang, bapak nyanyi, emak joget. Bener. Memang ibarat kata kita memang kompak gitu. Jadi kebanggaan seorang manajer adalah di saat anaknya itu masih dicintai orang pada saat orangnya itu udah nggak ada. Itu kebanggaan buat manajer. Walaupun itu ada kedukaannya buat manajer, karena orang yang kita sayang, orang yang kita banggain, orangnya udah nggak ada. Itu aku nggak boleh nangis lagi, karena kalau aku nangis lagi kasihan Olga. Jadi sekarang ini emak harus kuat dengan anak-anak emak yang baru ini, yang ada di samping emak sekarang, yang memang support emak saat ini. Ini ada abang emak produser, ada Bang Andre sutradara yang backup emak. Ya mudah-mudahan karya emak nih sama abang-abang ini bisa berjalan dengan baik, filmnya lancar gitu. Pokoknya sekarang bikin karya aja deh. Aku mau bikin karya aja deh, mau bikin karya aja, mau sama orang mau baik aja deh, nggak mau berantem, nggak mau apa enggak. Beneran lillahi ta'ala, maunya semuanya baik-baik aja. Mau yang anak lama, mau anak baru, udah maunya jadi saudara aja. Gitu. Ada pertanyaan lagi? 8 tahun ditinggalnya Olga nih, Mak. Apa sih pelajaran hidup apa yang Mama masih terapin gitu dari almarhum Olga sendiri? Bantu orang. Ya, apalagi ya Anak-anak baru ya. Bantu orang selagi emak bisa bantu. Kalau nggak bisa nih, kalau ini omongannya emak, Olga sama mamahnya emak nih sama nih, sama bapaknya emak. Jadi omongannya gini, kalau kita mau bantu orang, kalau kita nggak ada materi, nggak ada uang, kita pakai tenaga kita. Kalau nggak bisa pakai tenaga kita, pakai doa kita. Jangan pakai mulut kalau ngatain orang. Jadi benar-benar diterapkan ilmu itu gitu loh. Bantu, kalau nggak ada duit ya bantu tenaga. Kalau nggak ada bantu tenaga juga kita bantu doa gitu loh. Nah, emak sama Olga itu kan ngebantuin orang-orang yang pada saat itu mau naik ya. Zaman dulu kan nggak gampang seperti sekarang. Media sosial itu ada di mana-mana. Jadi artis lebih gampang zaman sekarang. Zaman dulu tuh susah banget jadi artis. Kalau nggak pakai orang dalam, dibilang tuh kayak orang dalam tuh kayak Olga gitu ya. Kalau nggak ada orang dalam, Olga tuh kan orang dalam disebutnya. Ya media. Olga itu selalu bilang, Mak, boleh nggak gue paketan sama ini, paketan sama itu, tapi Mak yang ngomong ya. Mak, kolaborasi berarti kan Mak kolaborasi antara Olga dan Emak. Katanya Mak Vera nggak sama sekali nggak ngebantuin anak-anak Emak. Ya nggak apa-apa sih kalau Mak nggak dianggap nggak ngebantuin. Nah, yang bagi penengah itu antara Emak, Olga dan orang-orang media, orang TV pada saat itu, gitu kan. Orang-orang TV juga Emak kenal yang sekarang udah, ya alhamdulillah lah jabatannya pada hebat-hebat. Tapi pada baik sama Emak, yang orang-orang baik gitu loh. Ya banyaklah orang baik yang di sekeliling Emak, yang ngebantuin Emak, yang support Emak, ngebantuin artis-artis Emak, ya banyak banget. Maksudnya bingung gitu loh kalau dibilang nggak ngebantuin. Karena Emak dari dulu maunya ngebantuin orang. Masuk manajemen Emak bayar nggak sih? Iya. Yang penting suka rela dan intinya satu jalan, satu chemistry. Kalau misalkan mau dibayar sekalipun, yang orang Kalimantan yang waktu itu Emak cerita dia mau bayar sekian, tapi karena Emak nggak cocok ya Emak. Kita memandangnya Emak tuh punya kinerja ya, punya kualitas. Jadi kenapa kita mau dibawa nama Emak, karena kita sudah tahu cara kerja Emak itu seperti apa ya, dengan hasil-hasilnya artis-artis yang Emak didik gitu kan, dari zamannya Kak Dewi Persik, Bang Saiful Jamil, Kak Ulfa Dianti, sampai sekarang pun Emak tuh dedikasi dan konsistensinya di pekerjaan itu totalitas banget 100%. Jadi kita sangat percaya dengan kinerja Emak. Ada berita negatif tentang Emak kita nggak peduliin, karena ya yang kita tahu Emak tidak seperti itu. Iya, intinya kalau misalkan ada omongan ke orang-orang itu kan, ke orang-orang itu kan, ke kita kan nggak ada sama sekali. Sampai yang aku jelasin kemarin, dari awal dari Kalimantan ke Jakarta, Bandung, Jogja, Bandung, off air ke Kalimantan lagi, sampai balik Jakarta, aku belum menemukan hal seperti itu. Jadi kalau menurut aku ya yang dulu ya jangan dikorek-korek lagi gitu loh. Maksudnya ya udah cukup. Kalau misalkan lu udah punya masalah, saling memaafkan kan lebih enak ya. Kita di sini semua sepakat ya melihat sisi positifnya dari Emak. Iya. Bukan sisi negatifnya. Setiap orang punya plus minus, dan kan setiap orang nggak sempurna ya, tapi kita justru melihat ketidaksempurnaan Emak itu, kita belajar dari pengalaman hidup Emak, dari cara Emak bekerja, dari cara Emak mendidik anak-anaknya. Yang kita selalu tuh dedikasinya Emak sih, cintanya Emak ke pekerjaan itu luar biasa. That's why kita tulus dan ikhlas aja gitu untuk ya udah terserah Emak deh, terserah Emak. Justru sebenarnya kalau misalkan teman-teman media mau tahu nih, maksudnya kayak yang selama ini yang marah tuh justru anak-anak yang baru ya. Maksudnya ibaratnya ibu yang udah ngegedein nama dia, memberikan link relasi sama semuanya, diperlakukan seperti ini kan, pasti kan anak-anaknya nggak suka. Sebenarnya nahannya dia lagi.
Tapi kan dia nggak pernah mau cerita. Nanti kalau cerita dia bilang cari muka, pencitraan, lain-lain. Gitu kan. Sebenarnya yang nahan justru Mak Veranya sendiri. Karena Mak nggak mau ribut. Mak maunya semuanya jadi saudara. Mau jadi saudara, mau jadi keluarga, nggak mau rame-rame. Karena Mak bukan, maaf, Mak juga bukan orang benar. Lagi belajar untuk menjadi orang yang benar. Mak bukan orang baik. Mak lagi mau belajar lebih baik lagi. Maksudnya hidup di dunia itu cuma sekali. Mak nggak mau cari musuh. Sekali lagi Mak nggak mau cari musuh. Mau cari teman-temanan aja. Mau baik-baikan aja. Gitu. Mak dibilang takut, Mak nggak ada takutnya sama manusia. Mak takutnya cuma sama Allah, ibunya Mak, bapaknya Mak, sama suaminya Mak. Itu yang Mak takutin. Karena di dalam Islam ya emang itu yang mesti kita takutin. Gitu loh. Jadi kalau memang kita udah punya suami, harus takut sama suami kita. Ada ibu kita, perintah ibu kita, kalau ibu kita udah manggil kita 3 kali kita nggak nengok, itu udah dosa banget. Jadi apapun perintah orang tua ya diikutin. Ini anak-anak Mak mungkin kalau kalian lihat Kim, nah Kim ini jom, itu berita. Biar Mak lu masuk ke manajemen Mak, nggak ada berita itu lagi. Nggak ada berita itu lagi. Ari lu masuk sini lo. Kemarin habis dari kuburan Olga lu mimpi ya didatengin Olga. Iya. Sini lo, masuk. Tuh, Betawi banget kan Mak. Maaf ya, yang tadi kan tolong dipotong itu. Mak kelihatannya galak tuh begitu tuh. Padahal nggak galak, itu omongannya Mak. Iri, kemarin kita ke makam Olga ya? Ke makam Olga kan kita jam 1 tuh ya. Iya. Terus pas balik itu sempet cerita sama Bian sih Mak, karena paginya kan ngimpin sama almarhum tuh datang. Terus almarhum cuma bilang pokoknya titip emak ya, dia bilang kayak gitu. Jadi anak yang baik udah itu doang. Terus paginya langsung nelpon emak. Iya, makanya Mak kaget. Olga itu kan suka gitu. Kalau datang, walaupun ke emak ya, mimpi ke emak juga gitu. Datang cuman duduk senyum gitu. Dia kalau datang ke mimpi ke emak itu kalau emak lagi ada masalah atau emak lagi bahagia. Nih emak didatengin anak-anak, kalau dia berarti datang ke Ari, ya otomatis ya berarti dia mungkin ya namanya juga orang udah nggak ada. Orang udah nggak ada ya, dia tetap melihat loh sebenarnya. Dia masih ada ruhnya kan ya. Kalau kayak gitu, kalau nggak salah, takut salah nih, takut salah gitu, takut salah, cuman pasti ada terkoneksi deh. Mas kok kalau misalkan lagi kangen sama dia, Mas suka tepuk bantal kayak orang dulu banget kan, tepuk bantal, ya Allah kangen deh mau ketemu Olga gitu. Mas sebutin, mau kirimin Al-Fatihah buat Olga, biar Olga tuh datang dalam mimpi Mak, karena cuma ngeliat senyumnya itu udah bahagia buat Mak gitu. Itu cinta dalamnya Mas sama Olga, kapan sampai kapanpun. Jadi kalau kalian tanya, Mas sebesar apa sih cintanya Mas sama Olga, kalian nggak tahu. Kalian tahu yang namanya laut nggak ada dasarnya. Tuh cinta Mak kayak gitu sama Olga. Hush, jangan nangis gitu. Jadi ya itulah, pokoknya kalau sayangnya Mak sama dia nggak akan pernah putus.